Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudaraku. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah izinkan kita semua boleh menapaki hari baru, Sabtu 4 Juli 2020. Marilah dengan sukacita kita awali rangkaian aktivitas kita di hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan menyempatkan kami lagi untuk boleh memasuki hari baru. Saat ini kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun terlebih dahulu singkapkan selubung hati kami yang dipenuhi dosa. Alirkan kuasa Roh-Mu untuk membuka pengertian kami terhadap pengetahuan Tuhan tentang kebenaran. Dan firman-Mu itulah yang akan menjadi pandu dalam kehidupan kami setiap saat. Sehingga kuasa-kuasa yang berasal dari dunia ini tidak akan mudah memperdaya dan menyimpangkan kami dari jalan Tuhan. Sehingga dimanapun dan kapanpun kami berada, kami sedia untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Kami serukan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Tema renungan kita pagi ini, mengalahkan tantangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata orang bijak, tantangan adalah peluang untuk mencapai keberhasilan. Rasul Paulus mendapatkan tantangan dan perlawanan dari orang-orang Yahudi yang menolak Injil. Pelayanan Paulus di Efesus diceritakan juga dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 12. 3 bulan pertama di Efesus, Rasul Paulus sudah mengunjungi rumah-rumah ibadat dan mengajar dengan tangguh dan berani. Sudah ada yang dimuridkan, sudah ada yang menerima Injil. Dan Rasul Paulus menumpangkan tangan kepada mereka yang sudah menerima Injil. Namun, Rasul Paulus mendapat tantangan dari orang-orang yang tegar hatinya dan suka mengumpat. Namun semangatnya tidak kendor, dan terus ia mengajar, memberitakan Injil, apapun yang terjadi. Selama 2 tahun, Tuhan pakai dia untuk melakukan mujizat-mujizat bagi orang-orang Yahudi dan Yunani, yaitu menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Tetapi bagi Rasul Paulus, tantangan dan perlawanan dalam pelayanan pemberitaan Injil
Baginya merupakan peluang untuk lebih giat lagi melayani. Baginya tantangan boleh datang menghadang setiap saat, tetapi semangat pelayanannya itu terus berkobar-kobar. Komitmen pelayanannya mengubah tantangan menjadi energi baru baginya untuk menggapai kesuksesan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga Kristen, marilah kita semua berjuang, berdoa dan bersama-sama menjadikan kondisi yang sulit saat ini karena pandemi COVID-19 sebagai peluang untuk makin memurnikan iman kita. Seperti Rasul Paulus tidak pernah menyerah menghadapi tantangan, tetapi menjadikan tantangan itu sebagai peluang, kesempatan untuk maju. Maka hal yang sama juga memotivasi kita untuk bersama-sama menanggulangi dampak virus corona ini dengan saling tolong-menolong, topang-menopang satu dengan yang lainnya, termasuk mematuhi anjuran pemerintah guna memperkecil penyebaran virus corona. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas tuntunan-Mu bagi kami dalam ibadah pagi ini. Firman-Mu telah dibentangkan. Besar harapan firman itu didengar, dimengerti, dan disaksikan dengan ketaatan dan kesetiaan lewat kehidupan kami setiap saat. Kami berdoa bagi pelayanan di Jemaat Kemim Sion Jakarta Utara, mulai dari pelayan-pelayan khusus Penatua dan Ciamas, komisi kerja, panitia pembangunan, agar lebih giat melayani dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kami. Dan bagi jemaat agar semakin tekun beribadah, berdoa, dan membaca firman. Jemaat yang bertambah usia lahir, usia pernikahan, syukur yang mereka sampaikan kepada Tuhan tidak terjadi hanya ketika mereka menerima berkat itu, tetapi di sepanjang kehidupan mereka, mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Bagi jemaat yang sedang menikmati masa kehamilan, Ibu Eka Sendo Abidin, agar diberikan kekuatan, kesehatan sampai masa ia melahirkan. Bagi jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka, Saudara Febri Tumbol dan Saudari Vera Snai, terus dipimpin Tuhan sampai hari pelaksanaan pernikahan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang bergumul sakit, Bapak Temi Maliangkai, Ibu Maria Kindangen, kiranya mereka boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Mereka yang berduka cita memperoleh penghiburan, anak-anak yatim piatu, janda, duda, fakir miskin, orang-orang terlantar, terpenjara, orang-orang tua lanjut usia, agar diberi pemulihan, penghiburan, dan kekuatan. Bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, agar tetap menanti dengan sabar sampai mereka boleh mendapatkan apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Berkatilah anak-anak kami yang sudah naik kelas dan sudah lulus SD, SMP, SMA, agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami berdoa bagi pergaulan, pemuda-pemudi, anak-anak kami. Tuhan bentengi mereka dari pergaulan bebas. Arahkan mereka kepada kehidupan yang benar. Biarlah hidup mereka menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bagi jemaat yang bekerja di dalam dan luar negeri, Bapak Harsley Tamamilang, Saudara Febri Tumbol, Bapak Doni Rantu, Saudara Stefano Rondono, diberkatilah dimanapun mereka bekerja. Berkatilah mata pencarian jemaat yang berprofesi sebagai guru, dokter, perawat, karyawan, pegawai, pensiunan, pedagang, pengusaha, pelaut, buruh, sopir, tukang ojek, tukang bangunan, asisten rumah tangga. Apapun yang mereka kerjakan dan upayakan, Tuhan buat berhasil.
Kami mengucap syukur karena boleh membayar penyewaan tempat ibadah kami 1 tahun ke depan. Semua karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati bermohon. Tuhan kiranya menyediakan kelak tempat ibadah sendiri bagi jemaat Gemim Sion Jakarta Utara. Kami berdoa untuk persiapan ibadah minggu di rumah gereja mulai tanggal 5 Juli 2020. Berdoa bagi tim gugus tugas bersama dengan pelayan khusus agar dapat bekerja sama sehingga semua rencana boleh berjalan dengan lancar. Berkatilah bangsa Indonesia khusus para pemimpin dalam menyikapi situasi penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin mewabah di seluruh pelosok negeri. Bagi tim medis, agar mereka diberi hikmat, mereka mampu menunaikan tugas mereka dengan baik. Kami bersyukur karena pemulihan demi pemulihan Tuhan telah nyatakan melalui program New Normal, maka berangsur-angsur bangsa ini boleh kembali hidup normal namun dengan tatanan yang baru. Kami masyarakat diberi hati yang taat kepada berbagai aturan untuk memperkecil penyebaran pandemi virus corona. Ya Tuhan, inilah doa umat-Mu yang kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita memuji Tuhan. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Ibadah pagi ini telah selesai. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua yang mengikuti ibadah pagi ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat dan bahagia.